Perkenalkan, nama saya Farah Nazira Putriwatama dan saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Tua Tanpa Dua Jendela. Begini awal mulanya. Waktu itu ada anak yang berusia 4 tahun. Di pagi hari yang cerah, dia melihat kedua orang tuanya sedang bercanda manja di kamar. Orang tuanya mengajak dia untuk berjalan-jalan. Yeay, jalan-jalan. Bentar ya Bu, aku siap-siap dulu. Lalu, dia pergi ke kamar mandi. Dia memakai baju yang berwarna biru dan putih, serasi dengan pakaian ayah dan ibunya. Anak yang berusia 4 tahun itu memegang boneka beruang berwarna pink. Di jalan, dia memeluk erat ayahnya sembari bercanda. Papa, nanti aku mau adik baru ya. Ayahnya menjawab, kamu ini masih kecil, sudah banyak maunya. Mendengar percakapan itu, ibunya langsung berkata, kamu kesepian ya nak? Nanti ibu belikan mainan yang banyak ya. Tidak terasa, mereka sudah sampai di studio foto. Dengan baju bernuansa warna biru, anak itu duduk di pangkuan ayahnya, lalu tersenyum bahagia. Setelah itu, ayah dan ibunya berencana untuk makan di sebuah restoran yang sangat mahal. Yang sangat mewah. Namanya adalah KFC. Setelah itu, ibunya menyuapi anak itu. Anak itu kepedisan. Air, aku butuh air. Di umur segitu memang lagi lucu-lucunya sih. Beberapa tahun kemudian, anak itu tak sengaja mendengar nenek dan kakinya sedang berbincang. Neneknya berkata, kalau kalian mau berpisah, anak-anak akan ikut siapa? Mendengar hal itu, kebahagiaan yang ada di dalam tubuhnya seolah jatuh. Dia serasa tak lagi berpijak di bumi. Karena kejadian itu, anak yang dulunya ceria sekarang menjadi pendiam. Dan dia hanya fokus untuk meraih prestasi. Pada saat hari pembagian rapot tiba, dia berharap bahwa ayah dan ibunya akan datang. Namun, dia sudah menunggu cukup lama dan ayah dan ibunya tak kunjung datang. Saat semua anak dipeluk oleh ayah dan ibunya, dia hanya bisa memeluk boneka beruangnya. Seketika, dia melihat ke arah depan sekolah dan neneknya datang sambil membawakan kado. Cucuku yang cantik, selamat ya juara lagi. Neneknya langsung memeluk cucunya. Dan setelah itu, pada saat purnama bersinar terang, dia memandangi bingkai kedua orang tuanya sembari berkata lirih, ayah, ibu, kapan kalian datang menjengukku? Air mata mulai membasahi pipinya. Dan setelah itu, beberapa tahun kemudian, anak itu sering mengikuti lomba. Sampai pada suatu hari, dia mengikuti lomba bertutur yang diselenggarakan di perpustakaan Bone Belangu. Dan anak itu membawakan cerita tentang Pak Nani Wartabone dan Pelahi Lausana. Sehari sebelum latihan, ada seorang perempuan cantik. Dia datang ke rumah pelatihnya dan dia membawakan makanan yang sangat banyak. Anak itu ingin sekali memeluk dan menahan ibunya lebih lama, tetapi ibunya sangat sibuk.
dan anak itu sedih. Namun pelatihnya tetap memberinya semangat. Setelah itu, ayahnya tidak kunjung datang di rumah pelatihnya. Dia sudah menelpon banyak kali, namun ayahnya tidak juga mengangkat teleponnya. Dia sangat sedih. Mengapa susah sekali menghubungi ayah sendiri? Hari lomba tiba. Saat lomba, dia melihat ke arah penonton dan tiba-tiba seorang lelaki yang bertubuh gagah berdiri di paling belakang. Sehabis itu, anak langsung memeluknya dan ayahnya berkata, "Ayah sangat bangga, Nak. Selamat ya." Nah, setelah itu, ayah dan ibunya tiba-tiba bertengkar di rumahnya. Mendengar hal itu, dia langsung menghentikan kedua orang tuanya dan dia berlari ke kamar dan langsung menangis. Neneknya memeluknya dan sembari berkata, "Sabar ya Nak, ayah dan ibumu sering sekali bertengkar." Setelah itu, akhirnya ayahnya mempunyai keluarga sendiri dan ibunya telah mendapat calon suami baru. Nah, teman-teman, kalian mau tahu tidak siapakah perempuan yang tidak beruntung itu? Perempuan yang tidak beruntung itu adalah saya. Kayaknya cerita hari ini sudah habis deh. Nanti kita ketemu lain kali ya. Lapor, Putri Kecil Ayah telah selesai membawakan ceritanya. Laporan selesai. Terima kasih. Tepuk tangan. Jika tidak berempat,